Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada tempatnya bagi kita saat ini untuk memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendak dan petunjuknya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu ibadat salat Jumat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh amal ibadah kita, khususnya ibadat salat Jumat yang kita tunaikan saat ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya izinkanlah khatib untuk menyampaikan ajakan khusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan menjadi makhluk yang paling mulia di sisinya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita akhir-akhir ini, bahkan sampai saat ini, rasa-rasanya ada di antara kita yang memiliki perhatian khusus terhadap dua peristiwa. Pertama, kemenangan tim bola dalam kegiatan SEA Games. Yang kedua, maraknya berita-berita tentang calon presiden. Pada dua peristiwa itu Islam harus hadir. Islam tidak bisa memisahkan dari berbagai aktivitas kehidupan manusia. Dan oleh karenanya Islam harus hadir dalam kegiatan bola, dan Islam juga harus hadir dalam kegiatan pemilihan presiden. Ketika Islam hadir dalam semua aktivitas kehidupan manusia, maka Islam akan menjadi salihun likulli makanin wa zamanin. Islam akan sesuai di semua tempat dan waktu. Bagaimana Islam menyikapi peristiwa yang sangat spektakuler dengan kemenangan bola itu? Hadirin, jadikan kegiatan bola itu sebagai ladang dakwah. Jadikan kegiatan bola itu sebagai upaya untuk menyadarkan kehidupan manusia. Betapa kita kagum dengan peristiwa Piala Dunia yang terjadi di Qatar belum lama ini, di mana simbol-simbol Islam sangat nampak, dan itu merupakan bagian dari dakwah. Demikian juga pada tim sepak bola kita, terlihat sekali kekentalan keislamannya, walaupun hanya dalam aktivitas yang sangat sederhana, semisal berdoa sebelum memulai permainan, sujud ketika memasukkan gol, kemudian ada
diberhentikan kegiatan bola di tingkat dunia karena pemainnya ada yang sedang berpuasa. Itu juga merupakan bagian dari dakwah dalam dunia bola. Bahkan para pemain muslim di tingkat dunia ketika merayakan kemenangan, mereka mengatakan, kami tidak mau minum minuman keras, minuman khamr, karena itu dilarang dalam agama kami. Bahkan hadirin, beberapa pemain dunia membangun masjid di luar negeri atas dasar hasil dari bola itu. Maka kita sebagai muslim tidak boleh menyikapi permainan bola hanya sekedar dengan teriak-teriak kemenangan, tapi kita jadikan kegiatan ini atau permainan ini sebagai ladang dakwah untuk Islam. Mungkin akan sangat berbeda warnanya ketika memasukkan gol dengan teriak Allahu Akbar atau Alhamdulillah. Ya, mungkin juga kita akan merasa senang kalau pemain-pemain di Indonesia ini juga ada yang baca Quran ketika di pesawat, sebagaimana layaknya pemain luar negeri, yang dimana pemain muslim dimanapun dia berada, dia akan buka Quran dan dia akan baca Quran itu. Itu adalah ladang dakwah. Ketika kita memaknai semua aktivitas kehidupan manusia sebagai ladang dakwah, maka jadilah al-Islam salihun likulli makanin wa zamanin. Islam akan sesuai, akan serasi di semua tempat dan zaman. Ini yang pertama. Yang kedua, saat ini kita mendapatkan berita-berita dalam media sosial tentang calon presiden dengan berita yang beragam. Ada yang berita yang positif, ada berita juga yang negatif. Syukur kalau berita itu positif. Tentu kita berharap bahwa para calon presiden itu memiliki sikap positif. Tapi ketika berita yang datang ke kita itu adalah komentar-komentar yang buruk tentang calon seseorang, hadirin, Islam memiliki manajemen pengelolaan berita, yaitu konsep tabayyun. Ketika kita mendapatkan berita buruk, maka lakukanlah tabayyun, diklarifikasi. Tanamkan dalam pikiran kita, apakah berita ini benar atau salah. Ketika kita memahami bahwa berita ini adalah benar, lantas tidak langsung kita share ke teman. Pikirkan dulu, apakah berita ini diperlukan atau tidak oleh teman kita, baik secara individu maupun di grup WA. Hadirin, ketika kita merasakan bahwa ini berita penting di-share di grup, masih ada yang harus kita pikirkan juga. Apakah teman kita memerlukan atau tidak berita ini? Lantas kita menyimpulkan bahwa teman kita ini memerlukan berita yang kita miliki ini. Masih ada satu langkah lagi, yaitu apakah kalau berita ini saya share akan menimbulkan masalah atau tidak? Hadirin, ketika kita tidak hati-hati dalam memanage berita itu, khatib kerap kali khutbah di Bareskrim Polri. Kata ketua kalapasnya itu, wahai khatib, sesungguhnya mereka yang jadi penghuni Bareskrim, tahanan Bareskrim ini bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang yang terkena dengan undang-undang ITE. Mereka menyebarkan berita-berita hoak dan bahkan berita-berita yang mengandung unsur kebencian. Hadirin, oleh karena itu, maka mari kita terapkan, ajak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita, siapapun, dalam bermedia sosial ini kita terapkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka dengan bahasa yang mereka mengerti. Berikan contoh atau suri tauladan
Dan ketika harus ada yang didiskusikan, berdiskusi dengan baik. Tidak harus kita saling membenci, saling mencaci maki dalam media sosial, karena itu tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan dalam menyikapi dua peristiwa ini, yaitu peristiwa kemenangan bola dan calon presiden ini, Islam mampu mewarnai kehidupan kita dan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.